tema kita adalah image atau gambar diri. Nah, saya punya tetangga, Bapak Ibu sekalian, ya, dua rumah dari tempat saya ini ada bule, dan bule ini saudara suka belajar tentang budaya-budaya. Salah satunya bule tetangga saya ini suka belajar tentang bahasa Indonesia, kebudayaan Indonesia, dan makanan-makanan Indonesia. Nah, satu kali saudara ngobrol dengan saya, dia tanya begini, saya ini diajarin sama teman saya itu untuk nonton movie judulnya Cek Toko Sebelah, ya. Saya belajar nonton movie itu supaya saya bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Tapi saya ini bingung, kok banyak slang-slangnya, ya. Dia tanya, Yosua, itu di movie itu ada panggil engkoh. Engkoh apa ya engkoh? Saya cari di kamus kok nggak ada. Oh ya, engkoh itu saya terangkan apa, ya kan? Dan kemudian dia tanya begini. Terus juga ada kata sih, ya kan? Kadang-kadang kalau ngomong iya sih. Lah, sih itu apa? Saya tanya, sih itu tulisannya gimana? S-I-H. Oh, alah sih itu, ya kan? Iya sih, kamu sih. Nggak ada artinya itu cuma slang aja, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sehubungan dengan tema image, ya, atau gambar diri, maka saya beri judul renungan pada hari ini adalah Jaim. Ayo bersama-sama saya ucapkan Jaim. 2, 3, Jaim. Ya, nah, ini sudah tema kita, ya, Jaim. Nah, waktu itu saudara saya tanya sama Kisya, coba tolong terangkan apa arti jaim, ya, singkat, jelas, padat. Dia bilang begini, jaim itu artinya pakai topeng, Pak. Loh, maksudnya gimana pakai topeng? Iya, Pak, yang ditampilkan itu kebohongan, kepura-puraan, ya. Kalau gitu jaim itu ya kan repot juga orang yang jaim, mesti bawa topeng yang banyak. Kalau naik mobil mau nyampe gereja, oh ya, mana topeng-topeng, ya kan, untuk pergi ke gereja, ya kan. Kemudian keluar dari gereja nanti masuk mobil, ganti lagi topengnya. Ini topeng khusus untuk mengemudikan mobil. Mampir di restoran mau beli take away, ya, makanan yang bisa dibawa pulang, pakai topeng yang lain lagi. Nanti sampai di rumah pakai topeng yang lain lagi. Pergi bekerja, ganti topeng yang lain lagi. Aduh, capek dong, ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jaim itu saudara dipakai dengan konotasi yang negatif, yang nggak baik, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar sepanjang bulan Mei, ya, mengapa kita harus jaim, tapi bukan lagi yang negatif, tapi jaim yang positif. Jadi kita perlu jaga image, kita perlu menjaga gambar diri kita. Nah, saya akan tampilkan sebuah gambar, ya. Ini gambar merah-merah. Coba silakan Bapak Ibu tebak nih. Gambar apa kira-kira ini yang saya tampilkan, ya. Kalau ada yang mengerti, coba tolong angkat jempolnya ke depan. Ya, yang tahu gambar ini, ya. Ini nggak ada tulisannya, tapi saya tahu Bapak Ibu mengetahui gambar ini. Kalau kita lihat gambar ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan ingat burger, ya, kita akan ingat kentang goreng dan lain sebagainya, ya. Nah, ini kalau gambar yang ini, Bapak Ibu, ya, coba lihat. Bapak Ibu kira-kira akan ingat apa di sini, ya? Oh, kalau gambar ini saya ingat teman saya yang kaya, Pak, misalnya, ya kan? Oh, ini gambarnya mobil, Pak, mobil mewah. Ini gambarnya kalau naik mobil ini nyaman, aman, mahal, ya. Nah, ini namanya gambar, Saudara. Nah, kalau gambar yang ini, Bapak Ibu sekalian, ini yang hijau-hijau, ya. Kalau kita lihat gambar ini, kira-kira apa yang ada di pikiran kita? Kita langsung bilang begini, oh, ini kopi, Pak. Kalau lihat gambar ini saya teringat kopi, saya teringat latte, saya teringat cappuccino, saya teringat macchiato, saya teringat espresso. Itu semuanya nama kopi, Saudara. Nah, kalau lihat gambar ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Kalau gambar ini, ya.
Kalau ini diganti dengan gambar seseorang, kita akan bicara apa tentang gambar ini? Oh, ini orang murah hati, Pak. Oh, ini orang pelit, Pak. Oh, ini orang peramah, Pak. Oh, ini orang pemarah, Pak. Oh, ini orang baik, Pak. Oh, ini penjahat, Pak. Ya, jadi gambar itu penting sekali. Nah, gambar-gambar tadi yang saya tampilkan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Perusahaan itu mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk menjaga image, untuk menjaga gambarnya. Sehingga kalau kita melihat gambar merah, gambar hijau, gambar segitiga itu, saudara, itu merupakan jaminan mutu. Nah, yang perlu kita ketahui, akar banyak masalah sosial, ya, baik itu di dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, di gereja, atau dimanapun kita berada, itu sumbernya dari gambar diri, saudara. Ya, kita lihat, saudara, ada orang yang suka pindah-pindah pekerjaan, ada orang yang suka gonta-ganti pacar, ya, ada orang yang suka kemudian mengalami ketidakbahagiaan, ya, berteman dengan ini tidak cocok, berteman dengan itu tidak cocok, tinggal di New York tidak cocok, pindah lagi nanti ke state mana, dari state mana tidak cocok, pindah lagi ke tempat lain. Nah, persoalannya yang terbesar itu adalah daripada gambar diri, saudara. Nah, di dalam kitab Amsal pasal 23 ayat yang ke-7 dikatakan begini, Amsal 23 ayat yang ke-7. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, for as he thinks in his heart, so is he. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kitab Amsal ini dikatakan bahwa kamu ini, ya, kamu ini menjadi seperti apa yang kamu pikirkan. Sekali lagi, kamu itu akan menjadi seperti apa yang kamu pikirkan. Maka itu kita harus hati-hati dengan pikiran kita, bagaimana pikiran kita memikirkan atau memandang tentang diri kita. Nah, kalau kita berpikir tentang negatif, ya, tentang diri kita, maka itu sama kuatnya, sama dahsyatnya dengan kita berpikir tentang hal yang positif tentang diri kita. Jadi hati-hati, ya. Jadi kalau kita berpikir tentang yang baik, tentang positif, tentang yang benar tentang diri kita, itu akan terjadi. Tapi kalau kita berpikir tentang yang buruk, yang jelek tentang diri kita sendiri, itu juga akan terjadi. Nah, di dalam Bilangan pasal 13 ayat 13, ini kisah tentang orang-orang Israel, ya. Bagaimana orang-orang Israel dibawa keluar oleh Tuhan dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Mari saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian terlebih dahulu. Bilangan 13 ayat yang ke-33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, sebelum masuk ke tanah Kanaan, Tuhan bilang begini, Bapak Ibu sekalian, ya, kepada sekian juta orang itu, Tuhan bilang kepada Musa, Musa, ambil 12 orang pemimpin yang paling top dari sekian juta orang ini untuk mengintai tanah Kanaan yang akan aku berikan kepadamu. Maka kemudian dipilihlah 12 pemimpin yang paling top, markotop, tidak ada duanya, itu yang paling top, saudara. Kemudian mereka disuruh mengintai tanah Kanaan. Hasilnya
maka terpecah menjadi dua golongan atau dua kelompok. Ayat yang tadi kita baca itu adalah kelompok mayoritas. Mereka melihat begini, saudara. Mereka melihat tanah Kanaan, memang dia bilang tanah Kanaan itu berlimpah dengan anggur dan susu madunya. Jadi benar-benar melimpah. Tapi di sana itu orang-orangnya seperti raksasa-raksasa semua. Dan kami ini seperti belalang, ya. Jadi 10 pemimpin itu melihat dirinya seperti belalang. Dan di dalam kitab Bilangan pasal 13 ayat 33 tadi dikatakan, kalau kita melihat diri kita seperti belalang, maka orang-orang itu juga akan melihat kita ini seperti belalang. Ya, perhatikan itu yang saya kasih merah dan coklat. Kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, jangan pernah kita khawatir. Kalau kita melihat diri kita itu rendah, maka orang lain, ya, jangan khawatir, orang lain juga akan melihat kita itu rendah. Kalau kita melihat diri kita orang gagal, jangan khawatir. Orang lain juga akan melihat kita sebagai orang yang gagal. Kalau kita melihat sebagai orang yang lemah, kita melihat diri kita sebagai orang lemah, kita nggak usah khawatir. Orang lain juga akan melihat kita sebagai orang yang lemah. Jadi orang-orang Israel, para pemimpin yang top itu melihat dirinya seperti belalang, dan kemudian dikatakan orang lain juga melihat kami ini seperti belalang. Ya, kita ingat peristiwa Daud. Daud waktu menghadapi Goliat, saudara, ya, dan dengan Saul dengan para tentaranya juga menghadapi Goliat, si raksasa itu. Saul dan para tentaranya ketakutan menghadapi Goliat. Mengapa Saul dan tentaranya takut menghadapi Goliat? Karena gambar dirinya rusak, saudara. Sementara Daud ketika melihat Goliat, ya, ketika melihat Goliat, Daud bilang gini, siapa itu orang tidak bersunat itu, ya? Kok macam-macam, ya? Belum tahu siapa gua ini, ya. Sementara yang Saul sama tentaranya ketakutan. Dan kita lihat akhir ceritanya bagaimana ketika Daud tahu siapa dirinya, ya, bahwa dia adalah anak Allah, dia orang hebat, dia disertai Tuhan. Kita tahu Goliat itu berhasil dikalahkan. Nah, mari kita lihat di dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat yang ke-9. Ini perkataan dari orang minoritas, saudara, yaitu Yosua dan Kaleb, bagaimana ketika dia juga mengintai tanah Kanaan yang sama. Dia bilang begini, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab, ayo baca yang merah-merah, 2, 3, mereka akan kita telan habis, ya. Mereka akan kita telan habis, kayak menelan keciput, saudara. Kalau onde-onde itu kan kebesaran, ya kan? Mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Jadi janganlah takut kepada mereka. Sementara 10 orang melihat dirinya kecil seperti belalang, ya kan? Tapi Yosua dan Kaleb melihat raksasa-raksasa itu seperti keciput, seperti belalang yang bisa ditelan habis, saudara, ya. Melihat hal yang sama, memandang hal yang sama, tetapi memandang dirinya dengan pandangan yang berbeda. Mayoritas memandang dirinya seperti belalang, tetapi Yosua dan Kaleb memandang dirinya seperti raksasa, dan raksasa itu dipandang seperti belalang. Lihat hal yang sama, tapi cara pandang yang berbeda. Kemudian Tuhan berkata apa? Di dalam kitab Bilangan, pasal yang ke-14 ayat yang ke-28 dikatakan begini.
Ini ayat hampir setiap pagi di doa fajar ya, saya sebutkan. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita katakan tentang diri kita, itu akan Tuhan lakukan kepada kita. Jangan lupa, Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha hadir, Tuhan itu maha kuasa. Ketika kita mengatakan diri kita itu seperti belalang, maka Tuhan akan jadikan diri kita kecil, tidak berdaya, tidak berarti seperti belalang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat sekarang di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Yohanes pasal pertama ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya, yaitu menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat dalam hidup mereka, diberinya kuasa, diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan yang di merah-merah, bahwa kita yang percaya kepada Yesus sudah diberi kuasa, diberi hak, diangkat saudara menjadi anak-anak Allah. Mari sekarang kita baca dari kitab Galatia pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan dari terjemahan Alkitab yang mudah dimengerti. Kamu adalah anak Allah. Itulah sebabnya Ia menyuruh roh anaknya masuk ke dalam hati kita. Rohnya itu berseru, Abba Bapa. Jadi sekarang kamu bukan lagi hamba seperti dahulu, melainkan kamu ini anak Allah. Allah akan memberikan semua yang telah dijanjikannya kepadamu. Sebab apa? Sebab kamu adalah anaknya. Kamu adalah anak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari dua ayat yang kita baca ini, Tuhan itu mau berbicara kembali kepada setiap kita. Siapa diri kita sesungguhnya? Alkitab mau menegaskan pada hari ini kepada kita bahwa kita ini adalah anak Allah. Mari kita baca apa yang saya tulis di depan ini sambil tangannya taruh di dada dengan penuh kepercayaan berkata, saya adalah anak Allah Bapa. 2, 3, saya adalah anak Allah Bapa. Kata saya diganti dengan nama kita masing-masing. 2, 3, Yongki adalah anak Allah Bapa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu pertama kali orang bertobat, ya, waktu orang bertobat, saudara, maka yang diperbaiki terlebih dahulu oleh Tuhan, yaitu gambar dirinya. Bersama saya katakan image. 2, 3, image atau gambar diri. Jadi ketika orang bertobat, yang diperbaiki itu adalah gambar diri. Kalau kita memandang diri kita rendah, maka kita akan rendah. Kalau kita memandang diri kita berharga, maka kita ini berharga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu nggak berapa harga diri kita? Ya, berapa harga diri kita? Kita sering bilang begini, ya kan? Kita sering bilang begini sampai kita lupa. Kita sering bilang begini, oh Tuhan menebus saya dengan darahnya yang sebentar nanti kita perjamuan kudus. Harganya mahal, tidak ternilai. Tapi kita ngomong seringkali nggak sadar bahwa kita ini mahal, Bapak Ibu sekalian. Mahal, mahal banget. Bukan mahal lagi, tapi mahal banget, saudara. Amin. Berapa mahalnya? Seharga dengan Yesus Kristus Tuhan.
Misalnya ada di antara kita nih, ya, misalnya ada di antara kita punya anak 12, ya. Dan itu bukan hanya kelinci yang bisa punya anak 12, ada teman saya punya anak 16, Saudara. Dari satu papa, dari satu mama, ya kan? Nah, katakan punya anak 12. Kemudian kita melihat ada mobil bagus banget. Kita kepengen punya mobil itu, Saudara. Kemudian ditanya, berapa harga mobil ini? Oh, mobil ini harganya 15 juta US dollar, ya. Jadi mobil harganya 15 juta US dollar, ya. Kemudian Bapak bilang begini, yang pengen mobil itu, Pak, saya ini punya anak 12, ya. Ini masih kecil-kecil nih, lucu-lucu, cantik-cantik, sama tampan-tampan. Boleh nggak, Pak, mobilnya ditukar sama anak saya satu, ya kan? Bapak tinggal pilih mau yang mana, ya kan? Mau yang besar atau yang kecil atau yang tengah. Kira-kira ada nggak Bapak mau nuker anaknya sama mobil yang harga 15 juta, ya? Saya rasa tidak ada, ya kan? Kalau sampai ada itu harus minum obat terlebih dahulu, ya. Waktu saya pergi reuni, Saudara, kumpul sama teman-teman, Saudara, ya. Ini kan orang Surabaya. Kalau orang Surabaya reuni bilang gini, "Oh, seorep, rek." Ya kan? "Lo, kamu ini kok masih hidup?" Ya kan? Dan kemudian dia tanya begini, dia tanya gini, "Piro anakmu? Berapa anakmu?" Dia nggak pernah tanya gini, "Berapa istrimu?" Oh, itu tidak sopan sama sekali, ya kan? Kemudian tanya gini, "Berapa depositomu?" Nggak ada, Saudara, ya kan? "Berapa pabrikmu?" Nggak ada, Saudara. Selalu kalau reuni ketemu kemudian ditanya, "Berapa anakmu?" Mengapa dia tanya anak? Karena anak itu adalah hal yang paling berharga, ya. Buat orang Amerika, bersyukurlah yang dapat stimulus, banyak anak, banyak stimulusnya, ya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini, ya kan, kita ini ditebus dengan mengorbankan anak Allah Bapa yang tunggal yang namanya Yesus Kristus. Jadi kita ini mahal atau mahal? Oh, bukan mahal lagi, Saudara. Kita ini mahal banget, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus punya cara pandang yang benar dan alkitabiah tentang diri kita sendiri, ya. Saya puji Tuhan punya beberapa teman yang datang ke New York, ya, dan mereka membawa saya ke toko barang yang mahal. Salah satunya yaitu barang mereknya Hermes, ya kan? Tulisannya Hermes. Diajarin sama teman saya, bacanya bukan Hermes, Pak, bacanya Herme, ya kan? Wah, senang saya, Saudara. Masuk ke situ, Saudara. Ternyata, Saudara, ya kan, dia bilang, "Aku mau lihat tas itu." Oh, sebentar ya. Kemudian dibuka, ada dikunci, Saudara, dikunci, dibuka lemarinya. Kemudian yang mau ngambil tuh pakai sarung tangan, dan kemudian tasnya ditaruh di etalase, dan kita nggak boleh pegang, Saudara, ya kan? Mengapa diperlakukan begitu? Karena barangnya mahal, Saudara. Waktu saya pergi ke mall dekat rumah sini, Saudara, itu ada sale-sale, Saudara, ya kan? Aduh, Saudara, yang namanya tas itu ombyoan, ditaruh di kota itu besar, Saudara, ya kan? Udah dilihat lempar sana, lempar sini, ya kan, sampai berserakan di bawah. Kenapa? Karena harganya murah. Nah, saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kita ini berharga mahal. Maka kalau kita tahu berharga mahal, kita harus hati-hati menjaga diri kita masing-masing. Setuju katakan? Ya. Saya kemudian, Saudara, teman saya ini, ya kan, setelah beli tas itu, Saudara, kemudian Saudara, tasnya dipakai, ya kan? Dipakai. Cara pakainya gimana? Saudara tahu, ya kan? Setelah dikeluarkan di dus, itu ada kemudian bungkusnya, Saudara. Ya, dia tetap dibungkus dulu. Nanti waktu mau turun, dikeluarkan dari bungkus yang keduanya, dia pakai, ya kan? Sesudah dipakai, masuk kembali ke mobil, diapakan, Saudara? Tasnya dibungkus lagi. Sudah dibungkus, dimasukkan tas
ya kan? Dimasukkan kotaknya. Kenapa? Karena barangnya mahal, saudara. Nah, pertanyaannya, saudara, barang mahal ada yang beli atau enggak? Oh, yang beli waiting list, saudara, ya kan? Nah, saudara, nilai itu akan menentukan siapa yang akan mendekat dan siapa yang akan menjauh daripada kita, ya. Nah, saya ada tulis satu statement, saudara. Mari kita akan baca statement ini bersama-sama, saudara, ya. Ya, saya tulis begini, saya adalah seperti apa yang Allah Bapa katakan tentang saya. Saya bukan seperti apa yang saya, kamu, mereka katakan tentang saya, tetapi saya adalah seperti apa yang Allah Bapa katakan tentang saya. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Saya adalah seperti apa yang Allah Bapa katakan tentang saya. Saya bukan seperti apa yang saya atau kamu atau mereka katakan tentang saya, tetapi saya adalah seperti apa yang Allah Bapa katakan tentang saya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi jangan pernah percaya dengan apa yang diri kita katakan tentang kita sendiri. Apalagi yang orang lain katakan tentang kita. Apalagi orang banyak yang katakan tentang diri kita. Kita harus mempercayai. Sekali lagi, kita harus mempercayai apa yang Allah Bapa katakan tentang diri kita. Nah, apa yang Allah Bapa katakan tentang diri kita? Ya, ini saya tulis ada 10 daftarnya. Nanti Bapak Ibu sekalian kalau menemukan yang lain silakan ditambahkan, ya. Ini saya kutip dari ayat-ayat firman Tuhan. Yang pertama, Allah Bapa mengatakan bahwa saya ini anaknya. Saya ini biji matanya. Saya ini berharga di matanya. Saya ini dicintainya. Saya segambar dengannya. Saya pilihannya. Saya miliknya. Saya kudus. Saya rumahnya. Saya lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus setuju dengan apa yang Tuhan katakan tentang diri kita. Saya pakai handphone, saudara, mereknya iPhone, ya. Ini handphone saya mereknya iPhone. Ini ada stopwatch-nya, saudara, ya. Saya hampir selesai khotbahnya, ya. Nah, yang paling tahu tentang iPhone ini, sekali lagi, yang paling tahu tentang iPhone ini adalah Apple. Setuju apa setuju? Ya kan? Yang paling tahu tentang iPhone adalah Apple. Yang paling tahu tentang diri saya, yang paling tahu tentang dirinya Bapak Ibu sekalian adalah Allah Bapa di sorga. Amin. Maka itu jangan pernah lagi percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitar kita. Kamu itu brengsek, kamu itu tidak berharga, kamu itu tidak berarti, kamu itu rusak, kamu itu lemah, kamu itu terkutuk, kamu itu sial. Jangan pernah percaya akan hal itu. Jadi bagaimana Pak untuk memiliki gambar diri yang benar? Bagaimana Pak kalau gambar diri, image saya sudah terlanjur rusak? Ada 3 hal yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, bagaimana agar gambar diri kita, image kita itu bisa dipulihkan? Yang pertama, kita harus mengampuni mereka yang membuli kita, mereka yang mengutuki kita, mereka yang merendahkan kita, mereka yang melukai kita, mereka yang menyakiti hati kita. Kita harus pertama-tama mengampuni mereka itu semua, saudara. Mungkin itu ayah kita, ibu kita, saudara kita, bos kita, orang-orang yang kita hormati. Kita harus melepaskan pengampunan atas mereka. Sebab ketika mereka merusak gambar diri kita, mereka mengatakan hal yang tidak benar tentang diri kita, mereka itu tidak sadar, tidak tahu dengan apa yang mereka katakan. Jadi yang pertama, kita harus mengampuni mereka. Yang kedua,
Kita harus setuju dengan firman Tuhan atau kita harus setuju dengan apa yang Allah Bapa katakan tentang diri kita. Dan yang ketiga, kita harus melangkah dengan iman. Sebab tanpa tindakan, iman itu sama dengan mati, sama dengan tidak ada harganya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana sering saya saksikan ya, saya ini adalah gembala sidang, saya ini adalah pendeta yang pernah selingkuh, yang pernah jatuh di dalam dosa. Saya ini ibarat uang ini loh, saudara ya. Saudara tahu ini uang saudara ya. Nah, saya ini seperti uang ini ya, uang ini saudara, uang ini jatuh saudara, set ya kan? Jatuh dan kemudian sudah jatuh diinjak-injak saudara. Dan yang injak-injak, saudara, maaf, sepatunya kena kotoran anjing, saudara, ya kan? Sudah diinjak-injak, jadinya apa? Kotor semua, ya, kotor semua, kotor semua. Pertanyaannya, apakah setelah kotor semua, banyak kotoran anjing dan lain sebagainya, nilainya turun apa enggak, saudara? Nilainya tidak turun, nilainya tetap $100, ya. Kalau ini sudah uang $100 diremes-remes, ya kan? Diremes-remes begini, saudara. Ya, kemudian besok saya bawa ke restoran, saudara. Saya beli makanan, saudara. Kira-kira duit ini laku nggak? Ini udah diremes-remes, ya kan? Tetap laku. Dan harganya berapa? Tetap harganya adalah $100, saudara. Ya, mungkin hari ini, ya, saya enggak tahu di antara kita, mungkin hidup kita sudah diremes-remes, kita sudah diinjak-injak, kita sudah dikotori, kita sudah dicemari, kita direndahkan oleh orang, kita dianggap sampah, saudara. Ya, ingat, nilai kita di hadapan Tuhan tidak pernah berubah. Maka itu pemulihan gambar diri itu penting sekali. Jadi satu kali saya pergi ibadah kembali bersama dengan istri dan anak-anak saya, saudara. Di gereja yang terbesar gedungnya di Asia Tenggara. Waktu itu kapasitasnya bisa 30.000 tempat duduk, saudara. Kemudian ada seorang pembicara khotbah di gereja itu, saudara, dan ternyata yang khotbah itu adalah teman saya. Saya bilang begini sama istri saya, aduh sayang ya, saya ini jatuh. Coba kalau saya enggak jatuh, saya ini akan jadi salah satu pembicara di atas panggung itu. Tetapi kemudian istri saya ini yang luar biasa, dia mengejutkan saya. No, ya, cabut perkataan kamu. Kamu itu adalah anak Allah. Kamu itu lebih daripada pemenang. Hidupmu itu berharga. Kamu itu adalah biji mata Tuhan. Kamu itu adalah kesayangan Tuhan. Satu saat kamu juga akan ada di panggung itu. Ayo katakan itu. Ayo cabut perkataanmu. Oh, saya bersyukur kepada Tuhan, saudara. Saya itu dipimpin oleh istri saya, saudara. Saya bertobat hari itu. Tuhan ampuni. Tuhan, ya memang saya pernah gagal. Memang saya seperti uang ini pernah jatuh, pernah diremes-remes, pernah kena kotoran anjing, pernah tidak ada, dipikir nggak ada harganya. Tuhan ampuni Tuhan, aku percaya aku adalah anak Allah. Ketika gambar diri saya, image saya berubah, saudara. Saya sadar bahwa saya anak Allah, saya berharga, saya bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Kemudian apa yang terjadi? Tuhan angkat saya, Tuhan promosikan saya, dan saya adalah salah satu pembicara yang berdiri di atas panggung itu. Sudah tahu, kalau doa malam, nih saya khotbah di doa malamnya, itu yang hadir kurang lebih 7.000 orang. Kalau hari Minggu, saya khotbah hari Minggu di atas mimbar itu, saudara, yang datang waktu itu kurang lebih rata-rata 15.000 orang. Satu kali ibadah. Ya, dimulai dari mana? Ketika gambar diri dipulihkan. Saya setuju dengan Tuhan, saya sepakat dengan Tuhan, saudara. Maka kemudian ketika saya setuju dan sepakat dengan Tuhan, maka kita mengalami apa yang Tuhan inginkan di dalam
kehidupan kita. Saya sering ketemu dengan anak-anak Tuhan yang pandai bicara, fasilida, ya kan, aktif ke gereja. Saya bilang, ayo sekarang kamu memimpin doa ya. Jangan saya, pastor. Jangan saya. Mengapa jangan saya? Karena gambar dirinya belum diperbaiki. Ya kan? Karena apa? Karena aku tidak berharga, aku tidak berarti, aku ini lemah, aku ini nggak bisa apa-apa, aku ini belalang. No! Semua harus kita tolak di dalam nama Yesus. Kita harus setuju, percaya hanya kepada Allah dan firman Tuhan. Jangan percaya perkataan suami kita, jangan percaya perkataan istri kita, jangan percaya kepada perkataan orang tua kita yang merendahkan, yang meremehkan, yang menjelekkan kita. Kita harus setuju dan sepakat dengan Tuhan. Maka itu, saudara, ketika gambar diri saya pulih, saudara, saya diminta untuk melayani di Amerika, saudara. Saya sempat goyah, saudara. Lu Amerika, ya kan? Bahasa Inggris tidak bisa, ke Amerika juga nggak pernah, saudara. Makanya perlu apa? Perlu doa. Saudara, saya bilang, saya minta waktu ya Pak Lukas, saya mau doa, puasa. Sebetulnya apa? Saya ini minder, gambar dirinya rusak, nggak pantas saya ini pergi ke Amerika, ya kan? Kan sebetulnya begitu, tapi alasannya kan rohani. Saya berdoa dulu ya pastor, ya. Saya tanya Tuhan dulu, ya kan? Kenapa? Karena gambar dirinya udah nggak benar, saudara. Tapi ketika gambar diri dipulihkan bahwa kamu itu hebat, kamu punya masa depan yang cerah, kamu lebih dari pemenang, saudara. Dan itu akan terjadi. Gideon itu miskin, ya minder, dia sembunyi, saudara. Tuhan bilang, hey Gideon, kamu adalah pahlawan yang gagah perkasa. Dan kita lihat bagaimana Gideon hanya dengan 300 tentara, saudara, dia bisa mengalahkan 130 sekian ribu tentara. Dimulai dari mana? Dimulai dari gambar diri yang dipulihkan. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan, ya Abba, ya Bapa. Kami tahu setiap kami itu nilainya mahal. Setiap kami berharga di hadapan Tuhan. Kami ini adalah anak Allah. Kami ini adalah kepunyaan Allah. Kami ini adalah biji mata Allah. Hidup kami begitu berharga. Kami ini segambar dan serupa dengan Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tolong untuk kami. Sekarang kami mau melangkah sebagai anak-anak Allah. Dalam nama Yesus, yang percaya bersama-sama katakan, amin.